mayoritas kalau aku muncul, kalau nggak teriak, ngamuk, ngerap. Kan ya namanya karakter baru kan memang ya berarti namanya kita harus observasi lagi sama peran tersebut. Nah, kita harus banyak cari tahu kira-kira gimana caranya kita bisa deliver peran ini supaya believable kayak aku bilang tadi, supaya orang bisa percaya gitu. Jadi banyak sharing juga sama teman-teman pemain yang lain yang mungkin pernah juga eksplor karakter seperti itu, terus yang lebih berpengalaman. Dan di lokasi kan juga sering sharing pasti sama sutradara, sama produser. Kira-kira kayak gimana nih enaknya dimaininnya perannya, karakter harus seperti apa. Aku perlu kayak sama untuk film ini sama kayak ini kayak dikasih list nonton ini kayak gitu. Jadi ya lebih banyak sharing aja sih, diskusi. Pertimbangannya waktu aku ditawarin peran Haruni ini kan dikirimin skripnya, baca terus kayak menarik banget seperti yang tadi aku bilang, karena kan ya sebagai aktris kan pasti kita pengen banyak eksplor karakter-karakter yang berbeda-beda gitu. Dan ini pertama kalinya aku dapet tawaran karakter yang tadi aku bilang kesurupan gitu kan. Tapi pas aku baca lagi keseluruhan ceritanya, alasan kenapa dia bisa sampai pasang susuk dan pada akhirnya membawa petaka dia kesurupan itu, kenyataannya itu sebenarnya baik. Jadi dia adalah karakter yang unik banget menurut aku, hatinya baik tapi salah pilih jalan aja sampai akhirnya terjadilah si petaka itu menimpa dia sampai dia kesurupan gitu. Wah, banyak perjuangannya sih karakter Haruni ini. Pas kita syuting tuh kebetulan syutingnya kebalik, jadi karena nggak begitu banyak scene siang kan, jadi kebanyakan scene aku itu malam. Jadi perjuangannya adalah kita tiap hari mulai start itu justru menjelang gelap, jadi callingannya tuh biasanya jam 5 sore karena make upnya lumayan lama. Aku harus pasang latex, prostetik segala macam, itu make upnya bisa 1 jam lebih sendiri karena nggak cuma muka ya, badan juga, tangan juga. Jadi proses untuk make upnya dia udah main perjuangan gitu, lama. Terus pasang tiap hari harus pasang prostetik, latex segala macam. Terus syutingnya ya itu jamnya nggak normal, dimulai habis maghrib sampai menjelang terang. Jadi bener-bener jam tidurnya tuh kita kebalik semua di lokasi. Terus abis itu ya kalian lihat sendiri, mayoritas kalau aku muncul, kalau nggak teriak, ngamuk, ngerap, pokoknya kebanyakan harus main di gesture yang kayak gesturenya besar gitu, yang kayak aku harus, karena diikat terus kan dia, jadi kayak harus banyak ngamuk gitu. Dan nggak mungkin kan gerakannya bisa totalitas kalau akunya juga nggak bener-bener full gerak gitu kan. Jadi ya biru-biru semua karena kan numpuk di lantai ya, lantainya lantai kayu. Jadi emang pas selesai syuting ini hampir tiap hari kaki aku pasti biru gitu. Tapi nggak apa-apa, besokannya jadinya efeknya nggak terlalu banyak karena udah biru beneran kakinya. Jadi ya itu sih, sama suara sering habis. Jadi hampir setiap kali habis take aku pasti minum. Jadi selama syuting aku minum air hangat, teh hangat, terus sedia obat tenggorokan gitu setiap hari. Enggak sih, enggak, kalau dibilang kapok enggak sama sekali. Lihat hasilnya senang, jadi jerih payahnya terbayarkan lah. Jadi sebagai pemain ya kita senang lah kalau misalkan kita perlu bersusah payah tapi hasilnya bisa believable gitu, kalian semua ngeliatnya bisa percaya gitu kalau misalkan aku benar-benar kesurupan di film itu, berarti kan tandanya nggak sia-sia apa yang dirasakan. Jadi kalau dapat karakter next time yang kayak gini lagi atau lebih ekstrim lagi, malah senang. Semoga bisa explore karakter baru lagi atau lebih bagus lagi dan bisa deliver yang bagus lagi. Nggak
pingsan aja seumur hidup belum pernah. Jadi apa namanya, nggak tahu rasanya, tapi aku pernah lihat orang kesurupan waktu syuting sinetron dulu. Karena sering syutingnya di hutan, jadi sering banget ada yang kesurupan gitu, ekstra seru gitu. Jadi udah pernah lihat untungnya, jadi aku tahu tuh orang kesurupan langsung